mengambil saat teduh masing-masing. Adik-adik, mari berdiri, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberi kami berkat ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah kepadamu saat ini ya Bapa. Bapa, tuntun kami, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekarang Kak Eba mau membawakan firman Tuhan, masih secara virtual, tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap bersyukur karena masih bisa diberi kesempatan buat beribadah, meskipun kita secara virtual seperti ini. Sebelumnya kita mau membacakan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami tidak lupa untuk mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik, sungguh sangat teramat baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bapa, kami mau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi pelita dalam hidup kami, terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus agar firman-Mu ini bisa tersampaikan kepada seluruh adik-adik
yang menonton secara virtual. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, adik-adik, kitab 1 Petrus ini dikenal juga sebagai surat pengharapan yang penuh dengan sukacita tentunya. Ditulis oleh Rasul Petrus. Kepada siapa? Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di belakang kayak udah ada petanya ya, di bagian sini. Ada Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan semangat serta kekuatan kepada jemaat Kristen mula-mula di sana. Karena di tengah masyarakat mereka yang masih banyak belum mengenal Allah. Sehingga di sini Rasul Petrus mau mengajak kita setiap orang percaya dimanapun kita berada, meskipun kita ada dalam penderitaan, tapi tetap kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat untuk kita. Bagian kedua yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus adalah mengenai tentang pengharapan, iman, dan kasih. Yang pertama, kita baca di ayat yang ketiga, di situ ada tentang kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Petrus ingin menyampaikan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah merupakan dasar harapan bagi setiap orang percaya. Jadi, tidak akan ada harapan ketika tidak ada kebangkitan. Nah, bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, makanya kita punya pengharapan. Dan ketika kita punya pengharapan, apapun yang kita alami, di situ pula iman kita dikuatkan.
Dan sebagaimana teladan Yesus Kristus yang menyatakan bahwa kesetiaan untuk menjalankan penderitaannya itu merupakan wujud nyata kasih Tuhan untuk kita. Jadi ada pengharapan, iman, dan kasih. Dimanapun sekarang adik-adik berada, ketika sedang mengalami penderitaan, kesedihan, kekacauan, pergumulan, dan hal apapun itu yang membuat kita sedih, jangan pernah takut. Kita punya pengharapan yang begitu besar sama kasihnya Tuhan yang lebih besar. Dan kita harus ingat, masalah kita itu gak ada apa-apanya dibanding Tuhan kita yang lebih besar. Jadi untuk firman hari ini mengingatkan kita bahwa jangan lupa untuk bersyukur, terus mengucap syukur bahwa kita tuh udah diselamatkan dari bangkitnya Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah tinggalin Tuhan kita. Jangan lupa sering bersyukur, selalu tetap berdoa, terutama untuk adik-adik yang sekarang sudah mulai bosan di rumah. Jangan lupa tetap bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur karena Tuhan Yesus tetap baik. Sampai saat ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk makan enak, tidur nyenyak, gak dikasih sakit penyakit. Dan meskipun kita ada sakit kemarin-kemarin atau mungkin saat ini adik-adik ada yang sakit, selalu tetap bersyukur. Karena mungkin Tuhan ada maksud di balik itu semua. Dan selalu syukuri untuk apa yang telah Tuhan Yesus kasih sama kita. Dan juga kita punya hak-hak istimewa yang udah Tuhan Yesus kasih untuk kita. Karena kita anaknya, jadi kita pasti dipelihara oleh Dia. Jangan pernah takut hal apapun, sebab kita gak akan pernah jalan sendirian. Tuhan Yesus ada selalu tetap di depan kita, menuntun langkah kita kemanapun kita berada. Asalkan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekian firman Tuhan yang bisa Kak Eba sampaikan untuk adik-adik di rumah. Minggu depan akan ada virtual ibadah kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini ya Bapak. Kami bersyukur, kami sangat mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan Tuhan. Kiranya Bapak, kami selalu terus tetap mempunyai pengharapan, iman, dan kasih itu dalam hidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau mohon juga Tuhan bimbingan oleh Roh Kudus-Mu agar kami selalu terus tetap sehat dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160, bait 1 dan 3, tiap orang yang mendengar. Ia sama dengan orang bijak
Kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga bisa beribadah kembali Tuhan Yesus pada minggu ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga Tuhan mau berdoa, kami mau bersatu hati Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dari pemimpin kami Tuhan Yesus, sebagai otoritas yang telah Tuhan Yesus kasih. Biarlah kami semakin taat dan patuh atas segala aturan yang diberikan oleh pemerintah kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan dalam setiap pergumulan negara kami ya Bapa, entah itu sakit penyakit, virus, atau apapun itu Tuhan, kami hanya punya pengharapan kepadamu ya Yesus. Dan kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami bisa bertekun dalam iman Tuhan, agar kami bisa selalu terus tetap kuat untuk menghadapi hari-hari kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan dalam pendidikan kami, sekolah kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus, berikan kami selalu terus tetap hikmat meskipun kami belajar di rumah. Untuk sampai saat ini Tuhan Yesus, entah kedepannya seperti apa, kami hanya mau mengharapkannya kepadamu Tuhan Yesus, agar kami selalu terus tetap diberikan kesehatan, berikan kekuatan, dan tangan Tuhan yang sungguh luar biasa untuk menopang kami. Kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami ya Bapa. Kau mau berkati Tuhan Yesus setiap pergumulan yang kami alami, dan Bapa, biarlah Tuhan kiranya Engkau selalu terus tetap ada bagi jemaat-jemaat kami Tuhan. Entah itu yang di rumah Tuhan Yesus, mungkin ada yang sakit di rumah sakit, Tuhan Yesus mau sembuhkan. Dan juga berikan kekuatan juga Tuhan bagi gembala kami Tuhan Yesus, Pak Pendeta Tuhan dan keluarganya. Berikan juga Tuhan Yesus kami seluruh jemaatnya, agar selalu terus tetap patuh Tuhan atas aturan yang telah diberikan. Ya Bapa, inilah kami Tuhan Yesus, persekutuan teruna. Kami juga mau peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu terus mau diajari Tuhan Yesus, yang selalu terus tetap mau bertumbuh dalam iman-Mu ya Bapa. Kami mau selalu terus tetap rendah hati Tuhan di setiap apapun Tuhan Yesus. Kami mau selalu terus tetap bersyukur ya Bapa. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan Yesus, yang jauh dari sempurna kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberi persembahan. Sambil menyiapkan persembahan, mari kita bernyanyi dari PKJ 146, bait 1 dan 3, bawa persembahan. Bawa persembahan
berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberikan sedikit bagian berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna Tuhan bagi pembangunan dan pelayanan dalam gereja kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT kita pada hari Minggu hari ini, yang pertama, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna untuk sementara akan terus dilaksanakan secara online dan akan di-upload dan ditayangkan di channel YouTube GPIB Sejahtera Bandung setiap minggunya jam 9 pagi. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe ke channel YouTube GPIB Sejahtera dan set reminder untuk semua video premier Peltak PT, IHMPT yang akan dipublish setiap hari Sabtu. Jangan lupa ya. Yang kedua, adik-adik, yuk kita tetap terus berdoa untuk kondisi COVID-19 ini. Kita berdoa supaya vaksinnya tetap cepat ketemu, sehingga kita bisa ibadah IHMPT seperti biasa lagi, bertemu dengan teman-teman ibadah di gereja. Yang kedua, jangan lupa ora et labora, sambil kita berdoa, sambil kita berusaha juga. Patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan tetap menjaga jarak. Sekian Warta PT untuk minggu hari ini. Yuk kita lanjutin ibadahnya. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat ibadahmu hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dari Roh Kudus-Mu ya Bapak, sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Kami mau menerima Tuhan berkat-Mu yang begitu berlimpah bagi kami untuk seminggu ke depan mungkin Tuhan Yesus, dan kami bisa beribadah kembali ya Bapa dalam ibadah virtual, ibadah persekutuan teruna Tuhan Yesus. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.